Anginnya enak banget, rindang. Oh tuh depan udah masuk wilayah pantai. Tuh ini tongkau nelayan. Cakep bro. Tapi kalau camping 12.000 doang di sini. Sini nih enak banget teman-teman, ring roadnya. Buat speeding ya. Kita balapan teman-teman sama kereta. Waduh. Halo teman-teman, selamat pagi dari kota Semarang. Hari ini jam 10.53, udah kesiangan teman-teman. Tadi saya nginep ya di namanya Griawan, Griawan Hotel ya. Nah itu ini dapat sarapan. Nah tapi dapat sarapannya itu kita harus nge-review bintang 5 dulu tuh kan. Pas saya habis review, saya bilang kan ke WA, Mas sudah saya review nih gitu kan ya, bla 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 bla. Masnya slow respon. Jam 8 saya WA, jam 10 baru dijawab. Udah mau berangkat baru di WA kan sama Mas, saya udah siap-siap. Ya udahlah, nunggu dulu dibuatin, datang lah sarapannya ini sih teman-teman, Indomie ya. Indomie plus ada tambahan bakso, bawang goreng. Oke lah buat ganjel perut. Untuk review lengkapnya bisa cek di video saya sebelumnya teman-teman. Saya kalau review hotel selalu di akhir video ya. Oke, jadi langsung aja kita gaskan hari ini di kota Semarang. Tuh ya, sebelah kanan ada sungai nih. Sungainya sayangnya agak kotor ya, banyak sampah pula. Emang kalau sungai yang nggak mengalir tuh gitu pasti kotor. Oh ternyata ini ada lawan arah ya. Saya kira satu arah doang. Oh kita diarahin belok kanan teman-teman. Wah kita lewat jembatan. Tuh ya, pantesan nggak ngalir sungainya kayak begitu. Sayang banget. Wah, nyebrang sungai, nyebrang rel kereta. Lihat kanan kiri nih. Set. Oke, ini belok. Kiri. Ya gak sih? Dah salah. Belok kanan ternyata tuh setelah rel. Ini kita lewat jalan-jalan kecil ya ternyata. Saya baru pertama kali teman-teman lewat sini soalnya. Lah, salah lagi. Bagaimana? Puter. Nah itu kan rel kereta tuh sebelah kiri. Kita belok ke kanan. Oh ini tuh. Nah, gang ini kelewatan sedikit saya. Sorry. Ini ya efek sarapan pakai Indomie doang. Kenyang sih kenyang tapi jadi nggak fokus. Kalau udah truk-truk besar gini sih udah pasti ya Pantura. Kita belok kanan. Langsung teman-teman kita ke arah timur. Waduh. Apa tuh sampai rem mendadak. Oke. Let's go. Kita langsung aja teman-teman, untuk hari ini rute kita dari Semarang kita lanjut gas ke Surabaya. Saya sih rutenya dari sini tuh lewat Pantura aja teman-teman. Lewat Rembang ya, Demak, Pati kayak gitu. Dan nanti sampai di Tuban saya turun nih ya ke jalur tengah lewat Lamongan, Gresik terus sampai Surabaya. Waduh, ini mobil kenceng banget dah. Wah nyosor aja dah Sigra itu. Buat boker tuh Sigra tuh. Plat B pula. Oh ini ada pom bensin. Ntar deh teman-teman saya ngisi dulu ya. SPBU Syariah. WD, SPBU ada Syariah ya sekarang. Oke beres.
Kita gas lagi. Tadi SPBU Genuk ya kalau nggak salah namanya. Isi 50 teman-teman. Dari 3 bar kurang 1 lagi. Aduh, saya dari kemarin ngeluh terus ya. Bensin nggak penuh isi 50. Biasanya isi 50 tuh ada kembalian. Sekarang udah nggak ada. BBM naik. Ini apa nih? Macet banget. Tapi emang sehari-hari begini ya. Truk-truk apa nih? Truk-truk pabrik nih. Dari pelabuhan Tanjung apa kalau Semarang? Tanjung Perak ya. Selamat datang di Demak, Kota Wali, di Kabupaten Demak. Demak ini dikenal dengan Kota Wali. Kota Wali ini ya, apa kalau nggak salah Demak itu jadi tempat pusat penyebaran agama Islam. Makanya di sini kan tempat berkumpulnya 9 wali ya, atau sebutannya kita Wali Songo. Songo kan 9 ya, 9 wali. Arkov apa itu? Sini banyak pabrik-pabrik besar teman-teman. Nggak tahu saya pabrik kapan. Cuman ciri khasnya kalau kota dekat pelabuhan itu ya ini pabrik-pabrik besar ya, karena strategis. Truk-truk yang turun dari kapal, nah langsung tuh didistribusikan. Biasanya gudang penyimpanan. Ini sebelah kiri banyak yang jual apa itu namanya? Blewah ya. Seger banget buat es buah. Saya nggak tahu teman-teman di sini jalanannya nih jalanan baru apa lama ya. Soalnya warnanya warna pekat gitu, tapi lihat nih. Jelek banget dah. Beralur-alur nggak karu-karuan. Waduh. Terus hati-hati nih. Nggak bisa jalan kenceng. Kalau mobil mah enak-enak aja ya, kalau mobil suspensinya mah. Kalau kita naik motor, ampun. Oh ya, buat yang baru bergabung dan bertanya ini saya naik motor apa? Saya naik Vario 125 Let Old ya. Ini tahun 2016 yang saya beri nama Fastri. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, Fastri ini ada kepanjangannya teman-teman, bukan sekedar nama tapi artinya Vario Solo Touring. Widih, karena ini motor kemana-mana saya pakai solo touring ya, dari episode saya pertama. Dan sampai saat ini juga nggak ada kendala, masih lancar-lancar aja. Kendala mogok apa segala macam sih nggak ada ya. Ya semoga aja kedepannya juga nggak ada juga kendala-kendala kayak gitu. Terus apa lagi? Oli ya. Oli teman-teman banyak nih yang nanya nih, oli saya pakai oli apa? Saya pakainya oli Shell A7X. A7X apa AX7 teman-teman? Ya itulah ya yang Shell biru tuh. Oh AX7 ya. A7X mah Avenged Sevenfold. Nah itu saya pakai yang kekendalannya 10W40. Kenapa 10W40? Karena yang saya rasakan sih biar mesin lebih halus ya, lebih halus dan nggak cepet panas karena dia kan lebih kental. Beda kalau yang 10W30. 10W30 itu kan lebih encer. Memang kelebihannya yang 10W30 itu dia tarikannya lebih enak teman-teman, lebih jambak gitu ya kalau kita akselerasi. Cuman saya ngeri overheat soalnya ini kan perjalanan jauh teman-teman.
panas-panasan kita ya, sekali jalan aja bisa 6 sampai 8 jam. Bahkan lebih, kemarin kita dari Jakarta Semarang aja 11 jam. Jadi lebih aman pakai yang 10W40. Emang kalau yang 10W40 sih kurangnya itu ditarikannya agak kurang, tapi itu cuma di ya paling sejam pertama ya. Ya masih di bawah 2 jam mungkin pas mesin belum panas banget. Nah itu tarikan itu masih agak lelet. Tapi kalau udah di atas 2 jam itu udah normal-normal aja yang saya rasakan. SPBU modern Cangkring. Namanya modern. Unik-unik ya di sini jalur Pantura ini. Kalau yang tadi saya ngisi itu namanya SPBU apa? Syariah. Kalau ini SPBU modern. Buat bentuk promosi mungkin ya. Di sini kan kita mengarah mau masuk ke Kudus, teman-teman. Ini saya mencium aroma-aroma tembakaunya nih kuat banget. Mungkin karena Kudus ini kan terkenal dengan kretek ya. Julukan aja kota kretek. Kalau nggak salah pertama kali rokok kretek itu ditemukan kan di sini, Kudus. Tuh dia. Masuk nih ya. Widih, gerbang Kudus, kota kretek. Tuh di kiri, sebelah kiri aspalnya turun banget, perasaan di bawah. Ketinggiannya bisa timpang banget. Apa iya setebel ini cor-corannya? By the way, ini siang hari gini panas banget ya Pantura. Udah panas, terus betonnya juga kan beton putih. Jadi silau. Oh, kalau saya buka helm, silonya luar biasa. Nah ini berakhir nih jalannya. Iya, beda banget, betonnya tinggi kayak tadi. Tapi untungnya walaupun panas gini saya aman-aman aja teman-teman, karena saya pakai ini nih ya, helm full face plus sama visor smoky gelap. Jadi aman lah, nggak usah takut hitam ya. Kalau nggak pakai visor smoky gini, kulit saya udah hitam, tambah ireng, jadi areng nanti. Kalau udah masuk Jawa Tengah menuju Jawa Timur nih, udah mulai ketemu teman-teman ayam geprek Sai. Kalau kita sebelum Jawa Barat, Jawa Tengah kan chicken rocket doang ya makanannya, yang fried chicken gitu. Kalau di sini lokalannya ayam geprek Sai, banyak banget. Pesaingnya rocket chicken lah bisa dibilang. Saya jadi lapar teman-teman. Ngomongin ayam geprek, beli nggak ya? Tapi nggak lapar-lapar banget sih. Nanti biasanya udah jam 2 tuh. Nanti deh 2 jam lagi kali ya kita makan, beli apa teh? Nggak tahu dah beli apa. Beli ayam geprek enak kayaknya. Rocket chicken, bangga geprek Sai. Nah ini ada lagi SPBU modern. Cabangnya yang tadi ya, SPBU modern. Modernnya tuh modern di mananya? Apakah toiletnya modern? Model yang nggak disentuh gitu. Rame banget ya pasar. Padahal udah siang begini pada belanja. Kabupaten Pati. Nggak pakai lama ya, setelah Demak, Kudus, masuk Pati. Nanti baru nih setelah Pati kita dapat view pinggir laut ya teman-teman. Kalau masih Pati masih suasana perkotaan. Bandeng duri lunak, oleh-oleh khas Pati. Bener ya, lucu ya, kucing meluk bandeng. Bisa banget orang bikin bannernya. Pati ini terkenal dengan bandengnya. Tepatnya di Kecamatan Juwana. Makanya kalau teman-teman ke Semarang tuh ada oleh-oleh terkenal namanya bandeng Juwana, ya itu diambil dari nama daerah di Pati.
Soalnya banyak orang ya yang masih awam gitu, yang belum tahu, dikiranya Bandeng Juana itu nama orang Juana. Soalnya emang bagus juga sih namanya Juana gitu, kalau dijadiin nama orang ya. Tuh teman-teman, Pati WD patungnya ya, patung Bandeng, Bandeng Presto. Tapi bandengnya ada pakai gear-gear gitu. Bandeng robot, Bandeng AI. Waduh, jalannya ini kita kontraflow ya teman-teman. Soalnya sebelah kiri lagi dicor. Emang harus banget dicor sih, udah kayak begini, lihat tuh. Retak-retak, terus ada tambelan, tambelannya juga retak juga tambelannya. Nah, di sini juga pohon pada ditebangin ya. Soalnya udah pada rindang-rindang semua. Kalau apa tiba-tiba hujan, badai, angin kencang kan bahaya. Apalagi ini jalur utama ya. Kalau misalnya ada pohon tumbang aja, jalur utama ketutup, udah macet parah. By the way, kita nyalip lewat kanan aja. Lewat kiri jelek banget bahu jalannya. Memang kalau nyalip sih harusnya lewat kanan ya. Ya kanan kiri pada dibersihin semua pohonnya. Sama di rumah saya juga teman-teman. Waktu itu tiba-tiba hujan, angin kenceng banget ya. 2 jam lah kalau nggak salah, 2 jam gitu. Pas saya lihat pas lewat jalan deket rumah saya itu udah rontok semua, pohon pada rontok sepanjang jalan. Waduh. Bahkan waktu itu pas di deket rumah saya tuh pohon tumbang sampai jatuhin toko ya. Beberapa rumah tuh kena imbasnya. Yang saya ingat tuh ada warung pecel lele gitu ya. Pecel lele lumayan besar sih warung pecel lelenya. Timpa pohon. Waduh, sayang banget. Nah, ini dia yang saya maksud setelah Pati. Banyak perahu-perahu nelayan ya. Kita mulai masuk daerah pesisir. Pesisirnya Pantura. Dan di sini ciri khasnya banyak nih rumah makan kepala manyung. Ya, dari tadi saya lihat kepala manyung, kepala manyung, kepalanya manyung. Wisata Pantai Wates. Ngomong-ngomong, saya sering lewat sini. Ya nggak sering-sering amat, cuman beberapa kali lewat sini, tapi belum pernah main ke wisata-wisata pantainya ya. Boleh kali kita mampir. Tapi di pantai mana teman-teman yang enak, yang bisa buat duduk-duduk ya. Yang kalau bisa sih motor bisa masuk gitu, kita bisa nyantai di motor. Kalau jalan-jalan kaki lagi rada males saya. Soalnya kan kita kan touring ya, motoran. Kayaknya kalau foto nggak sama motor kita tuh kurang asik rasanya. Kecuali kalau ya travel naik angkutan umum kan, kita kan ya bebas aja foto ya, cuma bawa badan doang. Kalau kita bawa motor sayang rasanya ninggalin motor. Sekalian saya juga pengen makan sih teman-teman, udah mulai lapar. Dari penginapan ya belum makan nasi, cuma makan mie doang. Boleh lah, atau makan pinggir pantai asik kayaknya. Kayak saya kemarin ya di Padang beli sate Padang, tapi dibungkus, makannya pinggir pantai. Yoi. Boleh tuh. Cari deh siapa ya yang simple aja. Fried chicken sih biasanya yang simple.
Anginnya. Ini saya nih diterpangin kanan kiri teman-teman. Padahal jalan masih di bawah 80. Anginnya lebih berat dari kiri nih. Dari kiri ke kanan ya. Saya sampai miring-miring ke kanan mulu ini badan. Sekarang ini saya ada di Rembang. Tadi pas masuk pusat kota Rembang ya, itu kan ya ramai banget tuh pusat kotanya. Terus tiba-tiba Google ngarahin ada percabangan 2 jalan. Ada yang lanjut lewat pinggir pantai tadi ya, lewat pesisir, tapi ada juga yang lewat tengah. Saya pilih yang lewat tengah aja nih, coba-coba. Ternyata enak ya lewat sini nih. Lihat tuh, aspalnya masih bagus banget. Terus kanan kiri nih dapat sawah kita. Jadi nggak monoton pantai terus. Jadi kita kayak istilahnya break sebentar nih dari view-view pantai. Ini di mana nih ya lokasinya? Saya nggak tahu teman-teman di mana ini. Oh, daerah Pamotan. Namanya Pamotan ya. Pamotan, nanti kita lewat ada Sedan. Kecamatan Pamotan kayaknya. Selamat datang di Provinsi Jawa Timur. Wuh, akhirnya teman-teman, kita masuk Jawa Timur ya. Tadi jalan tembusnya tuh langsung ya, langsung masuk sini, udah lurus terus nih. Nggak jauh dari pintu masuk ini. Oh, tuh ada pantai ya. Saya pengen ke pantai teman-teman. Situ apa depan lagi aja deh, cari lagi. Oke teman-teman, saya udah isi bensin nih. Tadi gak jauh ya dari perbatasan Jateng Jatim. Ada Pertamina sebelah kanan, isi dulu aja. Saya isi kayak biasa 50. Genapin aja 50 biar nggak capek-capek ngitung. Sekarang kita cari nih pantai apa ya. Kalau terlalu sepi juga, misalnya pinggir pantai yang terlalu sepi juga kayaknya kurang asik ya teman-teman. Tuh ya, enak banget dah, seger. Tapi emang pantainya rada butek, pasir kali ya, ini pantai berpasir soalnya. Kalau yang mau pantai bersih itu pantai berkarang. Nah, daerah-daerah selatan ya, selatan Jawa tuh. Rest area. Oh, ada tuh. Tapi ada warung-warung teman-teman. Nggak enak ya kita. Ini apa? Warna wisata Sowan. Wah, kayaknya asik tuh ya. Warna wisata Sowan. Coba deh teman-teman. Kita gaskan nih ya. Putar balik dulu. Kita berburu pantai Pantura. Oh, masuknya kayak gini teman-teman. Rindang. Harusnya sih pantai ya tadi. Saya juga pernah lihat sih ya di Google Map nih, iseng-iseng pantai sekitar utara ini Sowan gitu. Kita coba aja. Masuk pantai. Mau masuk pantai ya? Oh, tiketnya sini.
12.000. Dari mana, Mas? Dari Semarang, Bu. Es. Kenapa? Lagi ya? Enggak. Ya sekalian ngonten. Di sini boleh nerbangin drone ya, Bu? Drone. Iya, Bisa. boleh ya, bisa. Iya. Minta izin dulu, takutnya nggak boleh. Kasih, Bu. Nah, ini dia teman-teman. Tadi mana tiketnya? Ya itu ya, 12.000. Tiketnya 12.000. Sebelah kiri apa nih? Camping ground. Jalanin aja dulu. Coba, camping ground ada ya? Kayak apa camping ground di sini nih? Oh, jalannya dia masih tanah-tanah gini, teman-teman. Belum aspal ya. Tapi oke lah. Oh, ini nih camping ground. Kalau teman-teman yang mau camping pinggir laut ya kan. Buat mana nih? Bingung. Tuh. WD. Sini aja kali ya. Oh, ini buat ini apa? Camping ground anak-anak pramuka nih. Tuh ya yang outbound Flying Fox. Asik nih. Oke lah, coba kita ke yang sono dulu. Kayaknya ini luas deh. Mau sampai disediain tiket gitu. Murah ya, cuma 12.000. Berarti kalau camping 12.000 doang di sini. Nggak tahu deh ada biaya lagi nggak kalau camping. Nah, ini yang tadi nih. Kita ke sono aja. Ini jalur utamanya soalnya. Itu juga tuh ada bapak-bapak ya. Keliling pantai. Apa warga lokal sini? Ah, jalanannya bebatuan sih emang. Tapi masih oke lah ya. Enak banget. Rindang. Oh, tuh depan udah masuk wilayah pantai. Nah, sebelah kanan ini kita kanan Pasir Putih. Oh, ada makam di sini, teman-teman. Kanan Pandai Karang, Pasir Putih, rest area area selfie. Kanan semua ya. Jalanin aja dulu. Kalau ke sana kemana ya? Penasaran saya. Oh, ini ada burung ini. Bawa bambu. Tuh ya, monyet-monyet. Sini kayak ada kebun binatang gitu. Buat sama keluarga ya. Burung apa ini? Saya burung dara sih. Coba kita ke sana lagi aja. Tuh ya, buat mainan anak-anak, ayunan ada. Lengkap banget. Wow, kita sampai di kilometer 0. Kilometer 0. Wisata Sowan. WD. Oh, sana tuh. Asik banget, teman-teman. Banyak motor ya. Hampir aja preset. Oh, ini juga buat camping ground juga bisa kali ya. Teduh malah di sini, banyak pohon-pohon bercabang. Tuh, ini perahu nelayan. Wih. Cakep, bro. Oke, kita coba dulu teman-teman ke arah sono ya. Tadi ada jalan apa sini juga bisa ya? Ikutin palang aja. Tuh, kalau di sini inget tuh dilarang sambat. Yang doyan sambat jangan kesini. Yang suka ngeluh. Oke, jalanannya lumayan keras untuk motor saya Vario.
Nah, kita belok kiri, Pantai Karang. Area selfie. Mana area selfie-nya? Oh, itu teman-teman. Selfie sunset. Nih ya. Selfie sunset, kita coba. Sebagus apakah tempat selfie-nya? Wah, gokil teman-teman. Di sini kelihatan ya. Wah, saya makan di sini asik nih. Sambil makan fried chicken ya. Terus sambil duduk. Wah, cakep banget. Tapi saya penasaran tuh mau ke sana. Ini namanya area selfie. Kita coba sebagus apakah selfie di sini. Oh, sini sambil naik ya. Tuh ya. Cakep banget. Oke, kita coba telusuri ke belakang dulu. Nanti ke sini lagi aja. Enak tuh kayaknya. Mumpung sepi ya kan. Kalau rame nggak bisa. Ada orang selfie-selfie. Nah, kalau kita lanjutin ke dalam seperti ini. Oh, ini kantin. Tuh ya. Tapi kantinnya pada tutup. Kiri selfie bintang. Pantai Karang. Ini ada motor nih, motor orang. Gokil. Tuh ya. Oh, di sini nih teman-teman, Pantai Karang. Ini dia teman-teman. Sunset Pantai Sowan. Wede. Cakep ya, di sini banyak pohon-pohonnya jadi rindang tuh. Kalau mau duduk-duduk gitu ya di bawah pohon kan nggak terlalu panas ya walaupun kena matahari. Nah, di sini juga tuh ada spot-spot foto ikonik ya. Foto-foto estetik sini bagus nih teman-teman. Cuman saya gimana mau foto ya, wong sendirian. Kalau solo touring itu memang dokumentasinya agak kurang teman-teman, kurangnya itu di situ sih emang. Foto estetiknya agak kurang, nggak ada yang fotoin. Dan di sini saya makan ya langsung nih. Tadi yang saya beli nih ayam geprek sai. Saya pilih yang paha atas teman-teman, pakai nasi ya. Di sini harganya 23.500. Oke, mantap ya. Kita icip-icip. Ayamnya kayak gimana nih? Ciri khas ayam sai. Renyah. Oke lah. Ini saingannya Rocket Chicken. Teman-teman di mana antara Rocket Chicken atau ayam geprek sai ini? Oke, langsung aja sambil kita ini teman-teman, kita nerbangin drone. Ayam geprek kita nikmati Pantai Sowan. Sedikit info dari sumber yang saya baca, Pantai Sowan Tuban ini dulunya bukan tempat wisata, melainkan kawasan ini dikenal warga sebagai TPK atau tempat penimbunan kayu milik perhutani. Kawasan hutan ini memiliki luas lahan sekitar 36 hektar. Nah, barulah kemudian dikembangkan menjadi wana wisata sekitar tahun 2006. Makanya di pintu masuk tadi diberi nama Wana Wisata Sowan karena daya tariknya menggabungkan pantai dengan kawasan hutan. Oke, balik lagi. Kita masuk ke jalan Pantura. Enak banget teman-teman. Makan siang, udah nggak siang sih, makan sore ini ya.
Makan sore pinggir pantai ya sambil ngedrone. Nggak ada obat emang. Ini bakal jadi kebiasaan saya teman-teman. Makan di ya cari spot ya, spot pinggir pantai itu paling asik buat kita makan-makan. Piknik-piknik kecil. Kalau sama keluarga kan gitu ya, biasanya gelar tikar, makan bareng gitu. Tapi makannya kalau sama keluarga mah dari rumah, bikin sendiri. Kalau kita mah beli aja ya. Cari yang simple-simple. Langsung aja teman-teman, lanjut kita gaskan. Ini udah jam 15.56, jam 4 sore ya. Jadi saya cek sih dari sini ke Surabaya 3,5 jam lagi. Wih, kalau masuk Tuban ini ciri khasnya pantai. Banyak ini ya orang-orang jualan nih yang udah pada persiapan buat sunset. Wah, disediain itu tuh kursi lipat ya, kursi tenda, kursi camping. Gokil, ini dia Tuban. Buat temen-temen yang asal rumahnya Tuban, nih ya saya ajak pulang kampung bentar. Sekedar melewati pinggir pantai. Saya udah mantai tadi ya, masa berhenti lagi mantai lagi. Lain kali aja kita kesini nih. Anginnya lumayan kenceng ya by the way. Tadi juga saya pas ngedrone tuh, drone saya nggak stabil teman-teman. Untung aja nggak kabur ya. Bisa bahaya kabur. Drone masih anget, masih baru udah kabur. Harusnya kalau mau duduk-duduk sebelah sono tuh ya. Nah, sono tuh. Soalnya bisa dapat view perahunya juga. Jagung rebus nih enak banget. Saya juga di rumah nih sering nyemilin jagung rebus teman-teman. Nggak tahu kenapa enak banget dah. Tapi kalau jagung bakar saya kurang suka anehnya. Ini ada halte gardu laut. Ini kita belok mana nih? Harusnya dari sini kan. Oh ya, nanti 2 kilo lagi kita belok kanan teman-teman. Saya nggak mau lurus ya. Soalnya kita bakal ketemu malam lagi nih. Lurus kayaknya jalannya rada sepi. Terus banyak lubang-lubang seperti yang saya bilang tadi itu, truk-truk semen. Nah, kita belok sini. Saya based on Google Map aja teman-teman. Kalau jalan-jalan kecil kurang paham ya. Kalau Google Map kan udah dia lewat jalan tercepat. Udah pom bensin masih hanya kurang 1 bar. Ini mah cukup ya sampai Surabaya. Saya juga rencana udah gaspol aja teman-teman sampai Surabaya. Awam. Oh, tadi ini teman-teman, sebelum ini saya sempat berhenti dulu ya. Ada pom bensin apa ya namanya? Lupa saya teman-teman, saya tulis aja nih. Nah, itu tadi ada minimarket kayak gitu tuh. Minimarket Awam ya, Awam Store. Saya beli beli Fit ya. Air botol yang 1,5 liter itu loh yang gede. Nah, itu tahu nggak harganya berapa? Harganya 3.500. Murah banget loh. Wah, recommended sih tuh kalau teman-teman mungkin cari air botol yang murah ya. 3.500 1,5 liter. Kalau yang botol sedang gitu ya mungkin berapa, masa ya 2.000. Saya tadi cuma berhenti doang teman-teman, mau asaran ya. Belum sholat tadi. Terus kebetulan ada toko minimarket gitu, coba beli. Kaget saya dengar harganya. Saya nggak tahu kalau untuk barang-barang yang lain mungkin apakah sama murahnya, apa beda, apa sama aja. Kita balapan teman-teman sama kereta. Waduh jalannya. Kereta apa itu ya? Gak kelihatan saya.
Tuh gerbong eksekutif tuh ya yang belakang. Kenceng banget kereta. Mungkin jalan 90 kali ya kereta. 90 100 kayak gitu. Saya pernah ngecek sih teman-teman naik kereta itu sekitar segitu 90-an ya kecepatan kereta. Tapi kadang kereta juga bisa lebih cepat. Kalau misalnya ada keterlambatan gitu ya. Bisa gaspol dia. Nah, kita belok kiri ke arah ring road Lamongan ya. Di sini nih enak banget teman-teman ring roadnya. Buat speeding ya. Tuh kayak mau masuk tol rasanya. Tapi sebelah kiri itu gelap banget. Tuh ada menara masjid satu kecil. Masjid apa itu ya? Coba deh nanti saya cari ya di Google Map, barangkali ketemu. Ini by the way truk bahaya banget ya, ngangkut mobil sebanyak ini. Lampunya cuma 3 sebelah kanan doang lagi. Gaspol enak banget teman-teman. Oh ini kan menara masjid yang tadi teman-teman ya, yang warna kuning nih. Ketemu lagi di sini. Kayaknya iya ya. Nah di depan tuh ada gerbang selamat jalan. Selamat jalan Lamongan. Wah kita mulai mendekati Surabaya. Setelah ini Gresik ya, tinggal satu kota lagi kita langkahi. Sebelahnya Gapura tuh ada Kopdes. Oke teman-teman, kita udah sampai Gresik dan kayaknya kita lanjut aja ya sampai Surabaya biar durasi videonya nggak kepanjangan. Sih, bentar ini. Nanggung banget nyalipnya. Dan nanti kita sampai Surabaya, saya seperti biasa akan mereview juga ya penginapan yang saya inap selama 1 malam. Saya di Surabaya 1 malam aja teman-teman. Cuma numpang tidur, besok kita berangkat lagi menuju Banyuwangi ya untuk pemberhentian kita berikutnya. Dan saya dapat harga itu 120.000. Itu di Red Doors apa ya? Red Doors Kertomanunggal ya kalau nggak salah. Saya tulis aja nih teman-teman. Pokoknya 120.000 harganya. Kayak biasa teman-teman, saya pasti pilihnya Red Doors. Kayak apa ya? Ya udah paling nyaman lah Red Doors teman-teman. Tapi lihat ratingnya juga ya. Tapi biasanya kalau yang ratingnya bagus tuh Red Doors sudah nggak perlu diragukan lah kalau menurut saya. Pokoknya yang di atas bintang 4 tuh udah oke. Ya syukur-syukur kalau udah 4,5 itu udah mantep banget. Jadi langsung aja teman-teman, kita gaskan sampai Surabaya. Let's go, go go go. Iya teman-teman, kita sampai juga ya di Surabaya. Ini penginapannya yang tadi saya pesannya ini di Red Doors at Kerto Menanggal apa Manunggal gitu. Dan seperti ini teman-teman kamarnya ya. Ini luas juga nih, ada dapat lemari, ada jendela ya. Kemudian untuk kasurnya seperti ini. Dapat handuk juga untuk alat mandinya, tapi kayaknya nggak dapat sabun ya. Iya nggak dapat ya, tapi oke lah. Kalau untuk harga 120 ya jangan berharap banyak teman-teman. Di sini juga dapat AC ya. Tuh AC cong namanya, cangcong. Terus di sini juga ada TV ya teman-teman. Tuh TV, terus ada lampu kuning tuh kalau malam ya, kayak buat lampu tidur. Tuh asik ya. Terus di sini juga saya ada beli roti bakar teman-teman. Ini 20.000 ya. Coklat keju nih. Ya roti bakar pinggir jalan lah. Tiba-tiba saya kepengen ya roti bakar, asik banget nih.
Teman-teman, mungkin segitu dulu untuk video kita hari ini. Kita lanjut besok dari Surabaya menuju Banyuwangi ya. Dan seperti biasa, kalau teman-teman suka dengan video Bang Bil, bisa tekan tombol like dan subscribe. Dan kalau ada pertanyaan, saran, dan kritik, boleh tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita gas lagi, kita let's go. Selamat makan.